But I never ever have. Halo Miss. Pagi. Halo Miss. Iya. Pagi. Pagi sayang. Iya. Bentar ya. Virtualnya diganti aja sama Mem. Mem Elis kelihatan jelas nggak di kalian? Jelas? Jelas nggak? Jelas. Oke. Iya. Ya? Miss, Ya. kok bisa kayak gitu Miss, ada stikernya. Oh, ini bisa dibuat sayang. Nanti kamu bisa. Ini ada tulisnya virtual background. Virtual background ini nanti kalian bisa klik, tinggal cari gambar. Ya? Kalau aku nggak ada. Enggak Miss. Sayang. Itu di Zoom dah. Memelis ganti aja ya, biar sama dengan kalian. Ya, nah nih. Dah. Oke. Kita coba cek dulu ya. Masih 13 siswa. Kemanakah yang lain? Memelis langsung sambil absen ya. Tadi Memelis lihat ada Keanu ya. Halo Keanu. Wah, puji Tuhan Keanu bisa join ya anak hari ini. Bersyukur Keanu bisa join ya. Sambil dilihat siapa yang belum join ini. Masih banyak ya, ada apa ini nomor 1 Gaby, Keanu, Keanu. Belum dia, Miss. Hah? Sudah 14. Abel. Biona tadi sudah join ya. Kristo. Ya sayang, Fania Hani. Serena. Debelin. Alden. Abel Damarkel. Nana. Kristo sudah. Alden Kalia. Sudah ya, itu aja ya. Cuma berapa anak ini? 16. Ya, Niko. Niko. Yang belum join ini Rafael. Ya kan?
Rafael, Nathan. Jadi absen belum? Iya, saya sudah. Sudah sayang. Dea belum, Davin belum. Oh, Dea, Davin, Nathan, sama Rafael. Oh, ini Dea sudah, Dea. Oke, Dea sudah. Bisa lagu ini? Bisa. Ayo nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng ya. Sambil dengarkan musiknya dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejuna air tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Wah, lagunya bagus ya. Indonesia tanah air beta. Beta itu siapa maksudnya? Saya. Ayah pinter. Kirain nggak tahu artinya, kirain nama orang nanti. Biona tahu ya. Biona orang NTT Biona. Jadi tahu beta itu siapa? Beta. Namaku orang NTT. Iya. Betul. Fiona, Hani juga ya orang NTT. Jadi tahu sapaan beta itu maksudnya saya, aku gitu ya. Indonesia tanah airku, tanah air beta. Wah, keren. Indonesia tanah air. Gimana saya? Gak apa-apa nyanyi dulu. Waktu kita hari ini panjang. Panjang. Coba saya nyanyi. Memelis mau dengar suara saya. Ada lanjutannya. Hah? 3. Apa? 3 sih. Enggak ada lanjutannya, cuma 2 Zoom. Perasaan setiap hari 3 Zoom. Iya, karena Miss Tiara memang sudah sampaikan di grup kan, enggak gitu. Itu Miss Tiara lagi sakit sayang hari ini. Nanti kita doakan bersama semoga Miss Tiara lekas sembuh ya. Miss Tiara lagi sakit. Jadi tidak ada kelas tari nanti. Nanti kelas tarinya kalian isi dengan mengerjakan PH matematika. Gitu ya. Oke. Berarti Zoom-nya cuma 2, Miss. Zoom-nya cuma 2. Nanti bahasa Indonesia 2 kali jadi 3. Gitu ya. Ya. Oke. Iya. Oke, sudah. Sudah pemanasannya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta. Jadi sekarang kita langsung belajar. Tadi sudah kan berdoa sama Miss Novi? Sudah. Tadi aktivitas project sama Miss Novi seru nggak tadi? Seru banget. Seru ya. Verena sudah jadi. Apa Adan? 10.30 ada tari. Tarinya nggak jadi sayang. Tadi Miss Tiara lagi sakit. Ya. Jadi nanti 10.30 kalian tinggal mengerjakan PH matematika ya. Oke.
Ya, pinter semuanya. Ya, sekarang waktunya kita belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia hari ini, tema 1, subtema 3. Ya. Sudah sampai share screen-nya Mem Elis? Belum. Belum. Tunggu sebentar ya. Belum. Udah. Bentar. Mem Elis mute dulu sebentar. Sebentar aja. Oke. Ya. Soalnya di rumah anaknya Mem Elis juga sedang lagi ini Zoom juga. Jadi suaranya nanti kedengeran. Gitu ya. Ya, anaknya Mem Elis juga sekolah dari rumah sama dengan kalian. Oke. Berapa? Apa sayang? Udah kelas berapa? Udah itu kakak kelas SMA kelas 3. Oh. Kak Berry namanya, sudah kelas 3 SMA. Ya, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini. Kira-kira gambar apa ya ini? Lalat. Sambil dibaca, daur hidup lalat. Iya, betul. Nah, daur hidup. Betul, daur hidup. Daur hidup lalat. Kalau yang ini? Lupa. Nah, ini, kalau ini? Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Nah, ya. Hari ini kok belajarnya seperti... sekarang di-mute semuanya. Hari ini kok kita belajarnya daur hidup semua ya, Mem? Kayak belajar IPA kita ya. Nah, nih mari kita lihat. Daur hidup kupu-kupu. Betul, daur hidup kupu-kupu. Nah, hari ini untuk materi bahasa Indonesianya adalah sudah masuk di tema 1 subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Ya, pertumbuhan hewan atau binatang yang ada di sekitar kita. Kalian bisa juga kalau sambil membuka di buku pena kalian itu halaman 55. Jangan lupa pensilnya selalu disiapkan. Ya. Pena halaman 55, kemudian pensil atau pulpennya harus juga disiapkan ya. Sewaktu-waktu Mem Elis suruh nulis sudah siap. Kemudian nanti kalau misalnya yang di buku ada kalimat yang menurut kalian penting, kalian lingkari atau kasih garis bawah. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih pertumbuhan hewan itu. Apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Nah, ini sedikit Mem Elis memberitahukan ya, karena kalian sudah kelas 3 ya, kelas 3 sudah sedikit paham harusnya bahwa kalau kurikulum 13 itu, kurikulum 13 itu kalau dulu sebelumnya kurikulum 13 itu ada mata pelajaran apa sayang? Putus. Putus? Enggak. Ada yang enggak, ada yang iya. Yang iya berarti kalau putus-putus berarti jaringannya ya sayang ya. Ya. Nah, kalau dulu kita kurikulumnya sebelum K13 itu ada mata pelajaran atau bidang studi IPA, ada bidang studi IPS. Nah, IPA dan IPS untuk kelas 1, 2, dan 3 itu masuk di bahasa Indonesia. Ya, jadi kenapa kok bahasa Indonesia belajarnya kayaknya tentang IPA ya, tentang pertumbuhan binatang, tentang pertumbuhan hewan. Ya, nanti kalian sudah di kelas 4 baru ada bidang studi IPS, ada bidang studi IPA. Nah, baru nanti dibedakan bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri. Nah, tentang pertumbuhan hewan ini nanti pasti kalian dapat di pelajaran IPA. Apa sayang?
putus-putus. Habis itu tadi keluar masuk loh. Ini siapa ini yang kayak gitu ya? Punya siapa? Fania? Fania? Makan. Hah? Miss, suaranya putus-putus, Miss. Putus-putus. Suaramu aja putus-putus. Ah, Gimana putus-putus? Suaramu. Enggak. Fania, suaramu juga putus-putus. Oh, suaranya saya enggak putus-putus itu di Enggak. Nah, ya. Putus. Oh, ya udah. Suaranya Mem Elis Miss juga putus-putus, Miss, suara Miss. Iya, mungkin karena jaringannya ya, sayang. Sinyalnya mungkin. Iya, yang lain putus-putus juga. Enggak. Enggak. Oh iya, berarti yang putus-putus berarti jaringannya ya, sayang ya. Oke, enggak apa-apa. Yang lain bisa kok ya. Ya. Banyak sinyalnya, Miss. Iya, sekarang dimatikan audionya, mic-nya dimatikan supaya dengar Mem Elis jelas ya. Jangan dipotong dulu ya. Oke? Jangan dipotong dulu ya. Ya. Perhatikan. Nah, ini yang kita bahas hari ini, pertumbuhan hewan nih. Ada kupu-kupu, ada ayam. Nah, bagaimana proses pertumbuhannya mereka itu bagaimana? Nah, ini kita nanti bahas ya, bagaimana kaitannya dengan materi bahasa Indonesia. Sebenarnya ini materi mengulang ya kan? Di subtema 1 dan subtema 2 sudah nih. Kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan ya, ciri-ciri hewan kemarin di subtema sebelumnya kita sudah bahas. Kosakata. Ya, kosakata berarti kata yang ada di dalam teks yang tidak kamu paham artinya. Ya, seperti kemarin ada kata tumbuh, ada kata kembang biak, ada kata amfibi, kemudian vivipar, ovipar dan lain-lain. Nah, akhirnya kenapa kamu bisa tahu artinya? Karena kalian bisa melihat di kamus, ya, kamus bahasa Indonesia, kemudian bertanya pada guru atau bertanya pada orang tua. Ayo perbanyak kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin juga ada kata habitat. Nah, itu kemarin ada di ulangan ya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik kemarin. Mem Elis belum koreksi nanti ya. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, sebelum kalian mau menjelaskan bagaimana ciri-ciri hewan atau bagaimana proses perkembangbiakannya, nah kamu harus tahu dulu arti katanya. Gitu ya. Nih, coba baca teks yang ini ya, dengarkan Mem Elis aja. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Ya, kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Suara Mem Elis dengar kan ya? Dengar. Nah, oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Wah, sebagai bahan makanan. Oke. Kemudian kelinci memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk runcing dan tinggi ke arah atas. Kemudian serta memiliki gigi sepasang gigi depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, sekarang kalian bisa melihat, kira-kira menurut kalian kata apa yang menurut kalian nggak tahu artinya di situ? Kata baru menurut kalian. Coba dilihat. Kelinci itu bisa melompat, Miss. Bisa. Dia bisa jalan biasa, dia juga bisa melompat. Ya. Ayo. Kata apa yang menurut kalian baru di situ? Sepasang. Ayo. Mamalia. Amalia, apalagi? Belahan bumi. Hah?
Belahan bumi. Belahan Belahan bumi. Ya, apalagi? Sayur-sayuran. Iya. runcing. Dan Runcing. Hah? Apa? Runcing. Runcing, boleh. Ya. Oke, kita menulis ya kalimat atau kata yang ini nanti ya. Mem Elis tulis dulu kata yang menurut kalian baru di situ boleh. Ya, kita tulis kata baru atau kata yang kalian tidak paham. Satu tadi mamalia ya. Ada yang tahu artinya mamalia? Enggak. Iya, hebat. Mamalia artinya Binatang menyusui. pinter, hewan atau binatang yang melahirkan dan menyusui. Ya, itu arti kata mamalia. Melahirkan dan menyusui. Udah? Ya, boleh sambil menulis, boleh juga ini dilihat yang di teks yang ditulis Mem. Kamu bisa menulis juga nggak apa-apa di buku kamu ya. Sudah? Kemudian tadi kata apa lagi? Ayo. Belahan bumi. Belahan bumi. Belahan bumi itu maksudnya bumi keseluruhan, ya. Bumi ini maksudnya, ya. Bukan arti kata belah sendiri ya, bumi keseluruhan maksudnya di dalam bumi ini, di dunia ini maksudnya. Gitu ya. Kemudian tadi ada kata apa tadi ya? Runcing. Iya. Betul ya? Meruncing ya, dari kata runcing. Ya, boleh. Kata runcing. Nih, kata runcing. Tajam. Tajam, pintar. Kalian ternyata hebat. Tajam. Terus tadi siapa? Mem Aris dengar Marcel ya, sayur-sayuran. Nah, kata sayur-sayuran itu berarti macam-macam sayur atau banyak sayur. Sayurnya lebih dari satu, ya. Kata yang diulang itu berarti menandakan banyak. Sayur-sayuran. Nah, berarti sayurnya banyak. Anak-anak. Nah, berarti anak-anaknya banyak, tidak hanya satu. Gitu ya. Oke, dua ini aja yang ditulis Mem karena ini yang agak sulit buat kamu ya. Tadi sudah mendengarkan bacaan yang dibaca Mem ya, teks yang dibaca Mem. Ya. Bisa aku tulis ya? Apa? Ditulis di kertas. Pintar. Sambil nulis. Nah, sudah dibaca ini tadi, kemudian sudah mendengarkan Mem Elis juga. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan ini? Ciri-cirinya hewan ini loh, berdasarkan teks tadi. Ayo, singkat aja, nggak apa-apa. Singkat aja dengan bahasa kamu sendiri. Setelah mendengarkan teks tadi yang dibaca Mem, nah sekarang ada gambarnya. Binatang yang dibacaan tadi itu ada gambarnya. Menurut bacaan tadi apa ciri-cirinya? Memiliki telinga yang runcing. Siapa itu? Sebut namanya. Verena. Verena, pintar. Ya. Ini hewan mamalia. Sebentar, satu-satu. Satu-satu ya. Ya, kalian juga bisa menulis. Memiliki telinga yang apa sayang? Runcing, panjang. Telinga yang runcing atau telinga yang panjang? Telinga yang panjang. Telinga yang panjang ya. Nah, dah gitu. Terus
Jenis hewan mamalia. Pinter. Jenis hewan mamalia itu siapa? Kevlin. Gebelin. Pintar. Jenis. Kalian sambil nulis juga loh ya. Jenis hewan mamalia. Melompat. Siapa lagi? Jalan dengan Alden. Apa? Alden. gerak Alden. Alden apa sayang Alden? Dia bergerak dengan berjalan, berlari, dan melompat. Pintar. Bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Wah, pinter hebat. Miss, dannya belakangnya Miss itu. Sebentar. Ya, sama-sama. Iya. Oke. Nih, memiliki telinga yang panjang, kemudian jenis hewan mamalia, kemudian yang ketiga bisa bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Apa lagi? Besar. Apa sayang? Gigi yang panjang. Besar. Gigi yang panjang atau gigi yang tajam? Panjang. Hah? Kuncing. Apa Kristo? Gigi yang runcing. Gigi yang runcing. Nah, ada lagi nggak? Ada Eren? Ada lagi? Makan makanan sayur. Suka makan sayur. Ini Nana ya? Iya. Suka makan sayur. Nah, sayurnya contohnya apa tadi? Suka makan Wortel. wortel. Pintar. Ada lagi? Ayo, sekarang. Nah, coba kita lihat. Ini ada 5. Memiliki telinga yang panjang, jenis hewan mamalia, bergerak dengan cara berlari. Apa sayang? Mata yang besar. Mata yang besar. Ya, suka makan sayur atau wortel. Sekarang mari kita cek. Yang kalian jawab benar nggak ya di teks? Nah, nih lihat. Ayo, hewan mamalia, betul. Ini dia mamalia, betul. Mem Elis kasih merah ya, supaya kalian tahu nih mamalia. Kemudian apa tadi? Memiliki telinga yang apa tadi? Daun telinga yang berbentuk meruncing tinggi ke atas. Oh ya, betul tadi. Berarti ini yang tadi itu. Nih gigi telinga mana? Nggak ada, telinga yang panjang dan runcing gini dan runcing, betul. Kalau giginya apa giginya? Yang besar ya, gigi yang lebar. Nah, nih supaya tidak keliru. Nah, nih betul ya, telinga yang berbentuk meruncing nih. Elis nah, kemudian memiliki gigi yang besar nih. Nah, kalian bisa cek nanti. Kemudian suka makan sayur. Nih, ini namanya kita mengidentifikasi teks. Ya. Kemudian tadi berjalannya bagaimana? Tajam, Miss. Nah, ya, berjalan dan berlari. Nah, betul ya. Gigi yang tajam juga betul. Nah, ini bisa dicek. Nah, kalau sudah betul, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi teks dengan baik. Ya, Verena. Kalian sudah membaca atau juga mendengarkan. Lalu, kemudian kalau ditanya, bagaimana ciri-ciri hewan yang dimaksud dalam teks? Nah, kalian bisa menulis ini.
jawabannya. Nah, nanti kalau misalnya Mem Elis ganti teksnya, kalian juga bisa menjawab sesuai teksnya, ya. Oke? Bisa paham sampai di sini? Bisa ya. Kita lanjut. Nih. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, sama ya, membaca teks juga. Kemudian selesai membaca, sebaiknya tulis kembali informasi sesuai teks. Nah, seperti yang kita tulis ini barusan. Informasi yang kita dapat dari teks tadi itu ini. Oh, kelinci itu ternyata memiliki telinga yang tinggi ya, panjang ya, tinggi ke atas, meruncing ke atas. Oh, ternyata kelinci itu hewan mamalia ya. Nah, itu namanya informasi yang kita peroleh dari teks. Oh, ternyata giginya kelinci itu lebar ya di depannya. Kemudian dia sukanya makan wortel. Nah, nanti kalau informasi ini kamu bisa paham. Nanti kalau suatu saat kamu memelihara kelinci, kamu tahu, oh, aku ngerti makannya. Ya, makannya kelinci itu tidak sembarangan. Dia tidak makan daging, dia makannya sayur-sayuran. Soalnya aku sudah tahu informasinya. Nah, itu. Ya. Jadi untuk apa sih kita membaca teks dengan baik, dengan teliti? Ya, untuk mengetahui informasi apa yang kita dapat dari situ. Gitu ya. Mudah. Oke. Menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Tadi ya, semakin banyak kosakata yang dikuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh dari teks. Ya, jangan lupa carilah makna kosakata yang baru temui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, nih, ini hanya materi mengulang. Tadi ada yang panggil Miss, kenapa? Halo. Hai. Enggak. Memelis lanjut dulu ya. Oke. Masih dengar suaranya Mem jelas ya, lancar ya? Masih? Ya, Miss. Masih ya. Memelis lanjut dulu. Nanti kalau sudah habis waktunya join lagi ya, sekali lagi. Nanti kita tanya jawab nanti ya. Nih. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Perhatikan ini. Amati terlebih dahulu daur hidup hewan yang sudah dibuat dengan saksama ya, dengan teliti. Pahami setiap tahapannya, kemudian ceritakan tahapan tersebut dengan kosakata yang baik, yang sesuai. Nah, nih nanti Memelis kasih. Nih contohnya. Nah, nih ya. Ini contoh daur hidup kupu-kupu. Ya. Misalnya nanti Mem Elis ada kasih contoh yang tidak ada tulisannya seperti ini. Ya, misalnya nanti Mem Elis hapus tulisannya. Nah, kalian bisa lihat ini. Diamati dulu ya. Yang seperti ini apa namanya ini? Bentar. Yang di link ini telur yang ada di daun ya. Dilihat baik-baik. Kemudian yang kedua ini apa namanya ini? Ulat. Bentar ya, supaya nanti jelas ya. Ya, diamati dulu gambarnya. Yang mana telur, yang mana ulat, yang mana kepompong. Gitu ya. Oh, lama banget pensilnya ini. Nah, ini. Yang ini namanya telur. Oke. Yang kecil-kecil ini telur. Kemudian setelah ini, dia akan berubah menjadi ulat. Ulat ini yang atasnya daun ini. Ya, terlihat ya. Kemudian setelah menjadi ulat, dia akan menjadi kepompong. Nih. Ya, kepompong ya. Setelah ulat kepompong, jangan dibalik. Dari telur ke kepompong baru ulat, enggak. Ya. Kemudian setelah dari kepompong, dia akan jadi kupu-kupu. Yang besar. Dan ini namanya daur hidup. Daur hidup itu dia hanya
ini namanya daur hidup itu siklus ya. Nah, nanti nggak ada yang bertanya apa sih daur hidup itu, men? Yuk, nggak ada yang bertanya ya. Daur hidup artinya adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh atau yang dilewati oleh makhluk hidup. Tahapan ya, tahapan hidupnya dia bagaimana. Dari apa dulu itu namanya daur hidup. Dari telur, nah seperti kupu-kupu ini. Dari telur terlebih dahulu. Ini nomor 1, Memelis kasih ini ya. Ya, telur, kemudian ulat, kemudian kepompong. Setelah kepompong dia jadi kupu-kupu yang dewasa. Nah, nanti kupu-kupu yang dewasa ini bertelur lagi. Dia puter aja kan, puter. Dia bertelur lagi. Setelah bertelur, dia jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu lagi. Jadi banyak jadinya kupu-kupu. Ya, ini namanya berkembang biak. Ya, jadi nanti kalau ditanya bagaimana berkembang biaknya kupu-kupu ini, dari apa dulu dia mulainya? Ya, daur hidupnya mulai dari mana? Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu ya, Nak ya? Ya. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Paham. Iya, pinter ya. Oke. Dah. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ini. Nah, gambar yang ini ada di buku halaman. Kalian bisa melihat di buku kalian. Ya, halaman 64. Yuk, halaman 64. Sudah? Sudah dilihat halaman 64? Sudah. Mem Elis kasih tugas. Halaman 64 itu dibaca dan diamati gambar daur hidupnya. Nanti Mem Elis tanya untuk menjawab yang ada di layar kamu. Oke, sekarang kamu baca dalam hati, lalu nanti dilihat daur hidupnya. Nanti terus Mem Elis tanya. Gitu ya. Mem Elis kasih waktu 1 menit. Nah, nanti sampai 1 menitnya selesai kita join lagi ya. Oke? Bisa? Ya, yuk cari. Sekarang baca lalu nanti diperhatikan daur hidupnya. Yuk. Bukan yang kosong. Miss. Ya, sayang. Nanti kita join lagi ya. Miss itu kosong. Apa, sayang? Skripnya Miss itu kodok, tapi di halaman 64 ikan, Miss. Oh, sebelumnya berarti. Maaf, sebelumnya. Oke kok. Ada. Maaf, halaman 69. Halaman 69, sayang. 69. Sudah? Ya, oke. Halaman 69. Ya, maaf. Ya.